Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayuhal mustami'in al-kiram, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dalam sebuah judul, yakni kesalahan orang puasa, ya, atau orang siam. Nah, melanjutkan dari pembahasan atau poin sebelumnya, ikhwatul iman, yang berikutnya adalah tidak bersiwak, ya, tidak bersiwak atau gosok gigi ketika puasa. Mustami'in al-kiram wal mustami'at, kebanyakan orang yang bersiam enggan bersiwak ketika matahari telah condong ke barat, karena beralasan bahwa dengan bersiwak dapat menghilangkan bau mulut orang siam yang menurut Allah lebih wangi dari bau minyak kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang siam lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Hadis dalam Fathul Bari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian yang diisyaratkan oleh Imam Sauqani dalam kitabnya Nal Autor saat menyebut perbedaan pendapat tentang bau mulut orang siam lebih wangi dari bau minyak kasturi. Apakah di dunia ataukah di akhirat? Imam Syaukani menyatakan perbedaan pendapat ini berujung pada pernyataan makruh bersiwak bagi orang yang siam. Itu dalam Al-Autor. Mereka juga berhujjah pada riwayat mauquf Imam Baihaqi atau Broni dan Darulqutni dari Ali, dan riwayat marfu dari Khabbab, yakni bila kalian siam, bersiwaklah di pagi hari, jangan bersiwak pada sore hari, karena tidaklah seseorang bersiam yang dua mulutnya mengering pada sore hari, melainkan akan menjadi cahaya di hadapannya pada hari kiamat. Hadis ini didhaifkan baik secara marfu ataupun mauquf. Didhaifkan oleh Al-Iraqi, Ibnu Hajar, dan Imam Asy-Syaukani. Itu dalam silsilah ad-dhaifah dan Nal Autor berkenaan dengan hadis tentang bau mulut orang siam yang mereka jadikan dalil. Imam Iz bin Abdussalam memiliki penjelasan yang sangat berharga, ikhwatul iman. Imam Iz bin Abdussalam menjelaskan dalam Al-Qaidah Al-Kubra bahwa Imam Syafi'i lebih mengutamakan bila orang yang siam menanggung beban berat bau mulutnya daripada menghilangkan bau tersebut, karena pahalanya lebih harum dari bau minyak kasturi. Imam Iz bin Abdussalam sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal ini, sebab pahala atas suatu amal yang disebut tidaklah mengharuskan amalan tersebut lebih utama dari amalan lain. Mustami'in al-kiram, kalangan yang memakruhkan bersiwak saat matahari condong ke barat
atau setelah itu juga bersandar pada riwayat dari Abu Hurairah. Ia berkata, kau boleh bersiwak sampai asar. Kemudian setelah sholat asar buanglah siwak, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh bau mulut orang Syam lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi, dalam riwayat Imam Daruqutni. Imam Syaukani menjelaskan, di samping tidak menunjukkan pada dalil yang diinginkan, riwayat ini juga tidak bisa dijadikan landasan karena di dalam sanadnya terdapat Umar bin Qais. Ia adalah perawi yang matruk. Setelah itu Imam Syaukani menyatakan bahwa yang benar adalah dianjurkan bagi orang yang bersiam untuk bersiwak, baik pada pagi ataupun sore hari. Inilah pendapat jumhur imam. Itu dalam Al-Autar. Dalil lain yang membolehkan bersiwak secara mutlak bagi orang yang siam adalah dalil umum yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Andai saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Diriwayatkan muttafaqun alaih. Imam Bukhari menyatakan Nabi tidak mengkhususkan untuk orang yang bersiam. Beliau juga bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan menyenangkan Rabb, dalam Sahih Jami'us Shaghir. Hal tersebut dikuatkan oleh riwayat Imam Tabrani dengan riwayat yang dinilai bagus oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dalam Talkhis Al-Habir. Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan, aku bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, bolehkah aku bersiwak saat siam? Mu'ad menjawab, iya, boleh. Kapan aku boleh bersiwak? Kapanpun semaumu, baik pada pagi maupun sore hari, jawab Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata, orang-orang tidak suka bersiwak pada sore hari. Mereka beralasan bahwa Rasulullah bersabda, sungguh bau mulut orang siam lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Mu'ad menanggapi, subhanallah, beliau memerintahkan mereka untuk bersiwak dan beliau tahu, ya, mulut orang yang siam pasti bau meski dengan bersiwak. Beliau sama sekali tidak memerintahkan mereka agar membuat mulut mereka bau. Itu sama sekali tidak baik, kecuali bagi orang yang terkena suatu penyakit yang mengharuskan untuk tidak bersiwak. Ini, kecuali bagi orang yang terkena suatu penyakit yang mengharuskan untuk tidak bersiwak. Debu di jalan, ya, debu di jalan Allah juga apakah seperti itu? Padahal hanya diberikan untuk orang yang harus berjuang dan tidak bisa ditinggalkan. Atau tidak bisa ia tinggalkan, tanyaku lagi. Adapun orang yang sengaja melemparkan diri dalam kebinasaan, ia tidak mendapat pahala karena hal itu, tutupnya. Itu dalam silsilah ad-dhaifah. Syekh Utsaimin menyatakan bersiwak tidak membatalkan siam, bahkan sebaliknya, siwak merupakan sunnah siam. Dan juga untuk amalan lain kapanpun, baik pada pagi maupun sore hari. Itu dalam risalah, ya, risalah Fusul fis Syam. Itu poin yang ke-9. Nah, poin yang ke-10 ikhwatul iman, yaitu merasa bersalah saat berada pada waktu subuh dalam keadaan junub. Ini juga hal-hal yang salah, yakni merasa bersalah saat berada pada waktu subuh dalam keadaan junub. Perlu tersampaikan bahwa mereka tidak berdosa dan mereka tetap bisa melanjutkan siamnya. Hal ini disebabkan Nabi pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub setelah berhubungan badan dengan istri beliau. Setelah itu beliau mandi dan siam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang orang bersiam yang mimpi basah di siang hari Ramadan. Apakah siamnya batal ataukah tidak? Apakah yang bersangkutan harus segera mandi? Beliau menjawab, mimpi basah tidak membatalkan siam karena bukan kehendak orang yang siam.
ia harus mandi jinabat ketika melihat adanya air mani. Bahkan misalkan seseorang mimpi basah setelah sholat subuh dan menunda mandi jinabat hingga waktu sholat duhur, hukumnya tidak apa-apa. Seperti itu juga bila seseorang menggauli istrinya di malam hari dan baru mandi setelah terbit fajar, ia tidak berdosa karena diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berada pada waktu subuh dalam keadaan junub setelah berhubungan badan. Setelah itu beliau mandi dan bersiam. Demikian pula wanita haid dan nifas, jika ia telah suci di malam hari dan baru mandi setelah terbit fajar atau subuh, hukumnya tidak apa-apa dan siamnya sah. Hanya saja wanita tersebut dan juga untuk orang junub tidak boleh menunda mandi wajib ya. Tidak boleh menunda mandi wajib atau sholat hingga matahari terbit. Wanita tersebut harus segera mandi sebelum matahari terbit agar dapat menunaikan sholat tepat waktu. Lelaki yang junub juga harus segera mandi sebelum matahari terbit agar bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Hanya Allah yang berkenan memberi pertolongan. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan ketika orang junub memasuki fajar dan ia bersiam, siamnya tetap sah dan tidak apa-apa. Dalilnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Di suratil Baqarah 187. Nah, mustami'in al-kiram wal mustami'at, Allah Ta'ala menghalalkan berhubungan badan hingga terbit fajar. Ini mengharuskan seseorang baru mandi setelah terbit fajar. Sebab bila perbuatan tersebut boleh ia lakukan hingga terbit fajar, berarti masih tersisa sedikit waktu malam, dan mandi jinabat jelas baru bisa dilakukan setelah terbit fajar. Adapun dalil dari hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan beliau siam. Hanya saja lebih baiknya bagi orang yang jinabat untuk segera mandi agar berada dalam kondisi suci. Ini lebih baiknya bagi orang yang jinabat untuk segera mandi agar berada dalam kondisi suci. Bila tidak bisa mandi, hendaklah wudhu, karena wudhu meringankan jinabat. Nabi ditanya tentang tidur dalam keadaan junub. Beliau menjawab, bila ia wudhu, silahkan tidur. Ini menunjukkan wudhu meringankan jinabat. Di samping menunjukkan keharusan siapapun untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Baik suci secara sempurna yaitu dengan mandi jinabat, maupun suci yang memperingan yaitu dengan wudhu. Mustami'in al-kiram wal mustami'at, melarang menggauli istri di malam Ramadan. Ini juga statement yang salah. Sebagian kalangan ada yang melarang menggauli istri di malam hari Ramadan. Bahkan mereka mengingkari orang yang membolehkan hal itu. Nah, pengingkaran ini tidak benar dan tidak perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa illa lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Syam bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Di suratil Baqarah. Nah, nas ini secara tegas membolehkan menggauli istri di malam Ramadan. Siapapun yang menyatakan sebaliknya berarti benar-benar menuturkan perkataan mungkar dan dosa. Riwayat yang dinukil dari sebagian salaf yang tidak menggauli istri di malam Ramadan, jikapun sahih, artinya mereka tidak meluangkan waktu untuk itu karena keseriusan mereka dalam beribadah atau karena mereka tidak memiliki keinginan berhubungan badan di waktu tersebut. Ini
mereka tidak berhubungan badan di malam hari Ramadan, tidak berarti mereka melarang hal itu. Kemudian lagi melarang anak perempuan siam. Ini juga salah. Kebanyakan orang melakukan pelarangan itu dengan dalil mereka masih kecil. Ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah melarang anak remaja yang sudah mencapai usia mukallaf dengan alasan masih kecil tanpa menanyakan apakah sudah balik, haid atau belum. Lah, berikut tersampaikan fatwa Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah saat ditanya kapan remaja wanita wajib puasa atau siam. Beliau menjawab, remaja wanita wajib siam ketika telah mencapai usia taklif. Balik pada remaja wanita tercapai ketika telah memasuki usia 15 tahun. Tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan atau mengeluarkan air mani, haid atau hamil. Ketika sebagian tanda balik ini sudah ada, maka yang bersangkutan wajib siam meski usianya baru 10 tahun. Sebab tidak sedikit gadis remaja sudah haid pada usia 10 tahun, 11 tahun, namun pihak keluarga bersikap menyepelekan dan mengiranya masih kecil, karena itulah mereka tidak menyuruhnya siam. Ini keliru, sebab gadis remaja ketika sudah haid itu artinya sudah menginjak usia wanita dewasa dan pena taklif sudah berlaku bagi yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Kemudian merasa bersalah ketika mengenakan pewarna rambut saat siam. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya mengenai permasalahan ini. Beliau kemudian menjawab, itu tidak benar, karena mengenakan pewarna rambut saat siam tidak membatalkan siam sama sekali. Sama seperti mengenakan celak mata, obat tetes telinga, tetes mata, dan lainnya. Itu semua tidak membahayakan atau membatalkan siam. Ayuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah merasa bersalah saat mencicipi makanan. Sebagian kaum wanita merasa bersalah khususnya untuk mencicipi makanan karena takut membatalkan siam. Sebenarnya tidak perlu merasa bersalah seperti itu selama tidak ada makanan yang tertelan. Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa mencicipi isi tungku atau mencicipi sesuatu. Imam Bukhari menyebut perkataan Ibnu Abbas ini dalam bab mandi wajib bagi orang siam. Ibnu Hajar menjelaskan, perkataan Ibnu Abbas disebutkan dalam judul tersebut karena terkait dengan fahwal kalam, inti dan maksud perkataan. Sebab jika memasukkan makanan, mencicipi dan hampir menelan makanan saja tidak membatalkan siam, apalagi mengguyurkan air ke permukaan kulit, tentu lebih tidak membatalkan siam. Syekh Abdullah bin Jibrin pernah menjelaskan permasalahan ini. Beliau berkata, tidak apa-apa hukumnya mencicipi makanan jika diperlukan. Misalkan makanan didekatkan di ujung lidah untuk mengetahui apakah manis, asin atau yang lain, namun tidak boleh ditelan. Makanan yang dicicipi harus dikeluarkan, dan hal tersebut insya Allah tidak membatalkan siam. Ini. Yang berikutnya, sebagian wanita tidak meneruskan sholat fardu yang tertinggal. Di antara kekeliruan yang terkait dengan kaum wanita adalah ketika sholat bersama imam dan tertinggal 1 atau 2 rakaat, ia salam bersama imam dan tidak mengqadha mengganti rakaat yang tertinggal. Tindakan ini pada umumnya terjadi di bulan Ramadan ketika wanita datang untuk sholat tarawih, padahal seharusnya ia menyempurnakan bagian rakaat yang tertinggal bersama imam. Nabi bersabda, bagian rakaat yang kalian jumpai sholatlah, dan bagian rakaat yang tertinggal sempurnakanlah. Riwayat lain menyebutkan, gantilah. Ini bersifat umum untuk kaum lelaki dan wanita. Untuk itu, ketika seseorang wanita memulai sholat bersama imam dan sudah tertinggal 1 rakaat atau lebih, ia harus menunggu imam salam. Setelah itu, berdiri dan mengganti bagian rakaat yang tertinggal.
Dengan demikian sholatnya sempurna. Telah bersih dari nifas sebelum 40 hari tapi tidak siam dan sholat. Ini juga salah. Ada sebagian wanita yang sudah suci dari nifas sebelum 40 hari, tapi yang bersangkutan enggan sholat dan siam hingga genap 40 hari lamanya. Ini keliru. Yang benar adalah ketika darah nifas sudah berhenti meski belum genap 40 hari, yang bersangkutan harus mandi kemudian sholat dan siam ketika waktunya siam. Imam Tirmidzi menjelaskan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya telah sepakat bahwa wanita nifas tidak sholat selama 40 hari, kecuali bila yang bersangkutan sudah suci sebelum itu. Saat itu juga ia harus mandi dan sholat. Ketika yang bersangkutan masih melihat darah setelah 40 hari berlalu, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan sholat setelah 40 hari. Demikian pernyataan sebagian besar fuqaha, dan itulah yang dikemukakan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, bolehkah wanita nifas yang sudah suci sebelum 40 hari untuk bersiam, sholat, dan haji? Beliau menjawab, iya, dia boleh siam, sholat, haji, dan umrah. Suaminya juga boleh menggaulinya sebelum 40 hari bila yang bersangkutan sudah suci. Misalkan seseorang wanita sudah suci dari nifas dalam jangka waktu 20 hari, maka ia harus mandi, sholat, siam, dan ia sudah boleh dicampuri suaminya. Diriwayatkan dari Utsman bin Abu As, ia tidak menyukai hal itu. Pendapat ini diartikan makruh tanzih, tidak sampai pada batas haram. Demikian ijtihad Utsman bin Abu As, namun tidak ada dalilnya. Yang benar tidak apa-apa bila yang bersangkutan suci sebelum 40 hari, sebab sucinya sah. Kemudian bila darah nifas muncul lagi dalam rentang waktu 40 hari, darah tersebut dinilai sebagai darah nifas, hanya saja siam, sholat, dan haji yang ia lakukan selama masa suci hukumnya sah. Tidak perlu diulang karena dilakukan di masa suci. Syekh Ibnu Jibrin juga menjelaskan ketika wanita nifas sudah suci dan melihat tanda-tanda suci, yaitu kapas putih atau sudah bersih secara sempurna, maka ia harus siam dan sholat meski dalam rentang waktu sehari atau 1 pekan setelah persalinan, sebab tidak ada batas minimal masa nifas. Sebagian wanita bahkan tidak mengeluarkan darah sama sekali setelah persalinan, dan batas waktu 40 hari bukanlah syarat. Ringkasnya, ketika darah nifas berhenti sebelum 40 hari, wanita yang bersangkutan harus sholat, siam, dan halal untuk digauli suami. Ketika darah muncul kembali dalam rentang waktu 40 hari, menurut pendapat yang benar, darah tersebut adalah darah nifas. Wanita itu tidak boleh siam, sholat, dan berhubungan badan bila darah terus keluar melebihi rentang waktu 40 hari. Menurut pendapat yang kuat, darah tersebut adalah darah istihadah. Tidak ada hukumnya kecuali bila bertepatan dengan waktu haid, berarti darah tersebut darah haid. Imam Ahmad menjelaskan berkenaan dengan darah yang keluar setelah 40 hari, bahwa bila darah tersebut keluar di waktu yang lazim diketahui sebagai waktunya haid, berarti darah tersebut darah haid. Namun jika berada di luar waktu yang diketahui sebagai waktu haid, berarti darah tersebut darah istihadah. Yang bersangkutan harus sholat dan siam saat itu, tidak perlu mengulang siam. Yang berikutnya, tidak siam karena suci dari haid sebelum subuh dan belum mandi. Ini juga salah. Mereka tidak siam dengan dalil, sudah masuk waktu subuh sementara ia belum mandi setelah suci dari haid. Syekh Ibnu Jibrin pernah ditanya tentang seorang wanita yang suci dari haid di waktu terbit fajar atau sesaat sebelum subuh. Apakah ia harus siam
pada hari itu dan siamnya sah, atau ia wajib mengqadha siam pada hari itu? Beliau menjawab, jika darah haidnya berhenti saat terbit fajar atau sesaat sebelumnya, siamnya sah meski ia baru mandi setelah masuk waktu subuh. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ketika wanita suci dari haid pada malam Ramadan meski sesaat sebelum fajar, ia wajib siam karena ia tidak memiliki halangan untuk bersiam. Ia wajib siam dan siamnya saat itu sah meski baru mandi setelah fajar terbit. Sama seperti orang junub, bila ia siam dan baru mandi setelah terbit fajar, maka siamnya sah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW berada pada waktu subuh dalam keadaan junub setelah menggauli istri, bukan karena mimpi basah. Setelah itu beliau siam Ramadan. Muttafaqun alaih. Wanita nifas sama seperti wanita haid dalam semua hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum